kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dengan segala kemegahan dan kemuliaan-Nya Engkau hadir. Dengan kekuatan-Mu Engkau menyatakan pekerjaan-Mu. Maka kami ada oleh karena kasih-Mu dan kehendak-Mu saja. Termasuk hari ini di dalam ibadah ini kami dapat berbakti, kami dapat datangi tempat ini karena Tuhan yang memungkinkannya. Maka biarlah hati kami selalu bersuka di hadapan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami buat, kami lakukan ini datang memang karena hati yang bebas, hati yang bersuka. Di dalam Tuhanlah kami alami ini. Masalah hidup boleh datang silih berganti dan mempengaruhi hidup kami, tapi tidak boleh mempengaruhi iman kami. Maka biarlah firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami ini untuk bertahan. Firman-Mu lah kekuatan bagi kami untuk dapat mengalahkan keengganan kami. Firman-Mu lah kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Firman-Mu lah penghiburan untuk memperkuat iman kami mengiringi Engkau. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan sebentar. Kawali pikiran dan hati kami, supaya firman Tuhan bekerja dengan baik di dalam hidup kami. Berkati juga pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kemenangan-kemenangan Yosua ini telah menghadirkan semacam ketakutan dari tetangga-tetangganya, ya, dari orang-orang, dari bangsa-bangsa di sekitarnya, saudara. Dan memang harus begitu idealnya umat Tuhan itu, kalau sudah disertai oleh Allah, maka kemenangan-kemenangan iman itu boleh dikatakan hanya tinggal satu kesaksian yang ditambahkan dan terus ditambahkan, dikumpulkan. Tujuannya bukan untuk membuat kita sombong dan arogan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Allah kita hidup, Allah kita selalu ada. Dan di sisi lain bagi kita membuktikan bahwa iman kita juga hidup, sehingga pengalaman kita bertambah. Jadi bertambahnya pengalaman-pengalaman kemenangan iman itu dengan sendirinya adalah pertambahan dari kesaksian-kesaksian kita. Kalau orang cuma tahu dari hidup kita dengan satu cerita, berarti kita nggak punya cerita lain, saudaranya. Sama seperti zaman dahulu, anak-anak kecil yang mau tidur didongengin sama neneknya. Maka dongengnya itu ya itu-itu aja. Senin kancil nyolong timun, Selasa kemudian raksasa dengan buto hijau, nanti Rabu apalagi bobo misalkan gitu. Nanti Kemis udah gak ada ilham lagi, balik lagi kancil nyolong timun lagi. Itu tandanya bahwa cerita hidup kita tidak banyak. Jadi pekerjaan Allah di dalam hidup kita ya cuman itu-itu aja. Makanya saya katakan setiap kali pengalaman kemenangan iman ditambahkan dalam hidup kita, artinya kesaksian-kesaksian hidup saudara diperkuat bahwa Allah itu hidup dan iman kita juga hidup. Jadi hal yang logis dan lumrah, sangat masuk akal, sangat lumrah. Kalau karena kemenangan iman, orang percaya itu menjadi ditakuti, ya, disegani. Tapi satu sisi ada banyak orang yang akan mengintai, mengintip kelemahan-kelemahan kita juga. Supaya satu kali kalau kita lengah, maka musuh-musuh kita siap untuk menjatuhkan kita atau menjadikan kita sebagai cemooh. Nah, ini yang mesti kita jaga, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kemenangan-kemenangan iman kita digagalkan oleh karena tipu muslihat orang lain
yang tidak dapat kita kenali. Gitu. Di dalam perjanjian baru banyak sekali tema-tema tentang kewaspadaan seperti ini, ya. Tapi sebelum kita lihat ke sana, saya ingin kita belajar dari perjalanan kemenangan iman Yosua. Yosua sudah menang atas Yeriko, betul toh? Yosua sudah menang atas kota Ai. Kalau saudara lihat tangan saya ini, anggaplah sebagai peta. Ya. Ketika Israel menyeberang sungai Yordan, ini sungai Yordan, Israel menyeberang sungai Yordan, maka masuklah kemudian mereka di Gilgal, itu sebutlah kota yang ada di wilayah tengah, sekarang masuk di Samaria. Di sebelah selatan itu Yudea, sebelah utara itu adalah Galilea, ya. Karena kan orang Israel dibagi 3 provinsi waktu itu. Galilea di utara, lalu ada Samaria di tengah, lalu ada Yudea di bawah, di selatan. Maka Gilgal itu letaknya ada di wilayah Samaria. Ya, sebutlah di bagian tengah dari wilayah Yehuda, wilayah Israel, tanah Kanaan itu. Dari Gilgal itu mereka maju untuk menyerang kota di sebelahnya yang namanya Yeriko. Yeriko ini menjadi gerbang, saudara, dari masuknya nanti arus sebutlah perdagangan dari wilayah utara yang akan masuk melalui Yerusalem. Itu harus melewati Yeriko ini. Jadi ini kota penting. Yosua sudah mengalahkannya. Di atas sedikit itu dia mengalahkan Ai. Nah, di atas Ai ini ada satu kawasan yang sangat luas yang disebut sebagai kawasan pantai barat namanya. Ya, kalau di dalam Alkitab itu disebut dengan daerah pesisir pantai barat atau pantai laut besar. Di dalam peta sekarang, pantai barat atau pantai besar itu adalah Laut Mediterania, Laut Tengah, dikenalnya sekarang di dalam peta seperti itu. Ada bangsa-bangsa, ada 6 suku bangsa yang mendiami wilayah besar ini, yang disebut sebagai wilayah pegunungan Yehuda di pantai barat. Jadi rupanya, saudara, daerah Samaria itu memang daerah pegunungan, ya. Kalau nanti satu waktu saudara ke sana, perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem dari utara ke selatan itu, maka saudara akan melalui satu jalur, sekarang sudah jadi jalan tol, saudaranya. Satu jalur yang di sebelah, kalau dari arah Galilea, di sebelah kanan saudara akan lihat laut, pantai laut. Mirip kalau kita jalan ke Jawa itu lewat Pantura. Sementara di sebelah kiri dari arah utara, kita hanya akan melihat barisan pegunungan. Itu yang disebut dengan pegunungan Yudea. Pegunungan, barisan pegunungan yang memang masuk di wilayah Samaria. Nah, rupanya disitulah, saudara, kantong-kantong dari kekuatan orang-orang Kanaan bermukim di wilayah itu, di daerah pegunungan itu, yang memang sudah lebih dekat ke pesisir pantai, ya, pantai barat. Dan disebutkan di dalam Alkitab ada 6 suku bangsa di sana. Atau sebenarnya bukan 6, 7. Tetapi kota yang ke-7 atau kota yang terdepan dari barisan Yosua yang sudah terus merangsek naik gitu ya, setelah mengalahkan Yeriko, mengalahkan Ai, dia berhadapan dengan satu kota yang juga cukup besar sebagai kota pertama dari 7 kota atau 7 daerah yang menempati wilayah pegunungan Yudea itu. Saudara tahu mereka ini semua sudah ketakutan. Karena 2 kota sudah dikalahkan oleh Yosua dengan cara yang sebutlah bukan dengan strategi yang main fisik, ya. Murni hanya karena Tuhan saja, gitu. Tidak ada bahkan pertempuran
seperti adu banteng antara serdadu Israel dengan serdadu musuh. Baik di Yeriko, baik di Ai. Belum sempat bahkan kedua belah pihak ini adu banteng. Tetapi Allah menyertai orang Israel sehingga dua kota ini dapat direbut. Tentu saudara, 7 kota yang lain ini sudah mulai mikir-mikir. Sehebat apapun kekuatan mereka, mereka akhirnya berhitung kalau ternyata tanpa adu banteng saja mereka tetap kalah, Israel tetap menang, maka percuma saja. Betul toh saudara? Percuma saja. Mau seandainya kayak orang-orang Kanaan ini disebut berpostur besar-besar, bahkan cenderung lebih besar daripada orang-orang Israel sendiri. Memang betul saudara, gagah-gagah orang-orang Kanaan ini. Tapi oleh karena mereka sudah melihat sendiri, mendengar bahwa dua kota pertama itu direbut Israel tanpa ada adu fisik, maka mereka pun tidak yakin kalau mereka bisa mengalahkan Israel. Jadi ada yang mereka buat, terutama satu kota yang persis sudah berhadapan dengan pasukan Yosua ini. Kota pertama di wilayah pegunungan Yudea itu. Apa nama kota itu? Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 9 dari ayat 1. Yosua 9 dari ayat 1 sampai ayat yang kedua dulu. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 6 ya. Jadi ada 6 suku bangsa. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan Israel. Mereka mulai berkoalisi karena kalau satu lawan satu, mereka sudah belajar dari Yeriko tumbang. Mereka belajar dari Ai tumbang. Lebih bagus mereka bentuk koalisi. 6 daerah, 6 suku, 6 kawasan. Tetapi di ayat yang ketiga ada kemudian berita seperti ini. Ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, nah ini suku ketujuh atau kota ketujuh, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke dalam keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedangkan segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Jadi orang-orang Gibeon ini, tadi saya sudah katakan, merupakan kota pertama saudara yang ada di barisan terdepan dari dari barisannya Yosua. Kalau 6 yang lain tadi yang disebutkan di ayat 1 dan 2, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, itu masih ada di belakang, masih ada lebih di atas lagi. Maka tentu orang-orang Gibeon berpikir yang akan pertama diperangi pasti mereka. Sebelum berhadapan dengan 6 ini kan mereka akan lebih dulu. Lalu sebelum Yosua bertindak untuk memerangi mereka, mereka membuat siasat. Datanglah kepada Yosua ini beberapa orang dengan semua atribut yang buruk-buruk. 4 kali dipakai di sini. Pakaian yang buruk-buruk,
sendal yang buruk-buruk, kirbat anggur yang buruk-buruk. Coba ya, semua yang buruk-buruk dipakai, bahkan yang sudah robek dijahit kembali. Supaya kelihatan ini orang yang terlantar, ini orang yang miskin. Bukan dari satu negara atau satu suku yang kuat. Ini dari satu suku yang lemah, yang gak punya apa-apa. Lalu herannya datang kepada Yosua untuk meminta pengikatan perjanjian. Karena di zaman itu, saudara, kalau perjanjian itu sudah diikat, maka hak dan kewajiban di dalam perjanjian itu harus dilaksanakan. Ya. Sekalipun kemudian baru ketahuan kedoknya. Tapi selama hak dan kewajiban di dalam perjanjian itu tidak diingkari, maka perjanjian itu nggak boleh batal. Siapapun orangnya. Ketahuan orangnya ini bukan orang baik, ketahuan orangnya ini hanya orang penipu, tapi selama hak dan kewajiban di dalam perjanjian itu tidak dilanggar, maka perjanjian itu tidak boleh batal. Gitu. Karena status orang tidak mempengaruhi perjanjian. Yang mempengaruhi perjanjian kan hak dan kewajibannya. Nah, apa kemudian terjadi, saudara? Ayat yang ke-7, ketika mereka orang-orang Gibeon ini meminta pengikatan perjanjian, ayat 7, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu. Nah, jadi di situ ternyata enggak cuman orang Gibeon. Ini dari 6 daerah yang lain juga ikut. Karena gimana pun juga ini kan mereka sudah berkoalisi, saudara. Ya, sudah berkoalisi. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu, kata orang Israel. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yaitu segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesbon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawa bekal untuk di jalan dan pergi menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihat, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisi. Tapi lihat telah robek, dan ini pakaian dan kasut kami semua telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ini orang ini. Padahal perjalanan mereka, saudara, kalau diukur itu berdasarkan ya sebutlah peta pada masa itu paling berjarak juga rata-rata sekitar 30-40 kilometer saja. Yang artinya kalau mau ditempuh dengan jalan kaki pun, saudara ya, paling itu cukup 1 hari 1 malam atau 1 putaran satu putaran matahari terbit kembali ke terbit itu nyampe. Nggak mungkin lah sampai rusak pakaian dan kasut mereka. Tapi karena memang mereka sudah mendatangi Yosua itu sudah dengan semua yang buruk-buruk. Lalu apa jadi? Yosua dan orang-orang Israel menerima mereka, mengambil mereka. Kemudian ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Loloslah, senanglah orang-orang Gibeah ini. Sudah ada perjanjian. Kami sudah tidak akan mungkin diperangi oleh Yosua.
Ketahuan nggak kira-kira? Ketahuan, saudara. Ketahuan. 16. Setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengar oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Tapi orang Israel nggak boleh menewaskannya. Jadi rupanya dalam waktu 3 hari itu, atau kurang dari 3 hari, karena sekali 1 hari perjalanan pergi, 1 hari perjalanan kembali, ditambah dengan 1 hari masa peperangan. Tentara Yosua ini pergi tetap ke kota-kota itu. Lalu kemudian ketika hendak berperang, barulah mereka bilang, ingat, kan teman-teman kami sudah ada yang pergi ke Gilgal, ke tempatmu, sudah berhadapan dengan Yosua dan sudah mengikat perjanjian. Tidak boleh engkau menewaskan kami. Coba saudara pikirnya, dari mana orang-orang ini tahu? Belum ada SMS, belum ada WA. Dari tempat mereka datang ke Gilgal itu butuh waktu 1 hari. 3 hari kemudian Yosua baru tahu setelah tentara Israel dikirim ke sana untuk memerangi. Butuh 1 hari lagi ke sana kan, saudara? Butuh 1 hari lagi kan kemudian mereka untuk berperang. Butuh 1 hari lagi kan mereka untuk balik lagi untuk bawa laporan kepada Yosua. Harusnya itu kan butuh waktu lama. Tapi orang-orang Gibeon ini dan koalisinya pede aja gitu, bahwa sudah ada perjanjian. Kagetlah tentara Yosua. Loh, jadi yang datang ke Gilgal itu orang-orang kalian toh? Nah gitu. Iyalah. Kagetlah Yosua ini. Kagetlah orang-orang Israel. Artinya daerah yang sudah ada di depan mata mereka, yang harusnya juga mereka bisa kuasai, untuk menjadi kota kesekian yang akan mereka rebut setelah Yeriko dan Ai, batal, saudara. Batal oleh karena kemarin sudah ada orang yang utusan mereka yang datang mengikat perjanjian. Saudara tahu ini artinya apa? Memang kadang satu visi itu sama seperti Yosua ini kan punya visi. Visinya apa? Menguasai Kanaan. Karena cuman itu yang Tuhan taruh di dalam pikirannya, di dalam benaknya. Setelah masuk Kanaan, menyeberang Sungai Yordan, engkau harus mengalahkan kota-kota berkubu yang masih dihuni oleh suku-suku asli dari Kanaan, sebelum engkau betul-betul dapat tinggal menikmati dan mengolah tanah perjanjian itu. Bayangan orang Israel kan awalnya di dalam masa pengembaraan, mereka masuk Kanaan itu nanti mereka langsung bikin tenda segala macam tuh. Kenapa? Udah waktunya kami istirahat, karena 40 tahun sudah kami jalan mutar-mutar untuk sampai ke sini. Tapi ternyata tidak begitu. Allah masih taruh lagi visi yang baru kepada Yosua. Kamu sudah nyebrang, bagus. Tapi kamu belum boleh mendirikan tenda-tenda. Belum bisa kamu mengolah tanah ini. Karena tanah ini masih didiami oleh suku-suku. Maka mereka harus memeranginya. Nah itulah makanya kenapa dimulai dengan Yeriko, dengan Ai. Lalu rencananya ke 7 kota yang ada di pegunungan Yudea. Itu visi yang Tuhan taruh. Dan Yosua tidak bisa mengelak. Orang Israel gak bisa mengelak. Pilihannya cuma 2. Mereka mau balik, nyebrang lagi Yordan, lu balik, tapi gak punya tempat. Mau di mana tempat mereka? Mesir udah gak mungkin terima mereka lagi, saudara. Dan padang gurun bukan lahan tempat tinggal. Boleh dikatakan orang Israel gak punya pilihan lagi. Pilihannya ya cuma 1.
Yaitu mereka harus tinggal di Kanaan, tapi sebelum itu dikosongin dulu. Itu namanya visi. Kalau Tuhan sudah taruh, saudara, satu berkat, kadang berkat awal ini memang belum semuanya. Kadang perjanjian Tuhan ini memang masih harus dijalani itu, saudara, dengan tahapan-tahapan. Atau dalam bahasa yang lebih umum dengan proses istilahnya. Ada tahapannya. Tahu tujuannya buat apa? Supaya manusia itu selalu berharap waspada, berdoa, berjaga-jaga. Kalau Tuhan kasih semua, manusia itu langsung ongkang-ongkang kaki. Lalu lupa. Akhirnya kekenyangan, akhirnya tidur, lalu gak bangun-bangun. Kan kalau udah kenyang begitu. Lengah. Maka Allah berikan perjanjian ini bertahap. Supaya orang Israel dapat melatih kewaspadaan dan kepekaannya. Makanya kalau saudara berharap kepada Tuhan dan minta sesuatu, maka jangan pikirkan bahwa Allah akan langsung kasih semua yang saudara minta. Takutnya kita bisa lupa dengan Tuhan. Tuhan mungkin kasih sedikit demi sedikit dulu, gak apa-apa. Tapi yang jelas itu sudah awal yang baik dari Tuhan, tapi awal yang baik gak dari kita. Mengucap syukur, berharap lagi. Tuhan, kan Engkau masih berjanji begini. Setia lagi, berdoa lagi, berjaga-jaga lagi, melayani lagi. Tuhan kasih lagi, mengucap syukur lagi, berjaga-jaga lagi. Itu yang saya sebut tadi tahapan-tahapannya. Gak akan Tuhan kasih langsung, saudara. Bisa sombong kita ini, bisa lupa diri, dan bahkan nanti bisa jadi angkuh gitu ya, bisa jadi merendahkan yang lain. Gitu. Sementara ada anak Tuhan yang berdoa udah payah-payah, susah-susah. Saya udah berdoa 5 tahun belum dapat. Kalau saudara bilang, ya bagusan enakan gue itu. Gue berdoa cuma 5 hari udah dapat. Gitu. Wah, kesannya kayak dia lebih super gitu, saudara, kerohaniannya. Dan Allah gak izinkan itu. Jadi itu saudara mesti tahu bahwa berkat Tuhan itu selalu bertahap. Ya. Maka di dalam Alkitab keselamatan kita juga dikerjakan bertahap. Sekarang kita masih menerima apa yang disebut dengan keselamatan rohani. Jiwa kita yang diselamatkan. Tapi tubuh kita kan belum selamat ini. Tubuh jasmani kita belum selamat. Makanya kalau mati masih dikubur. Kalau tubuh ini sudah selamat, saudara, maka tubuh ini gak akan bisa dikubur dan gak akan pernah mati. Itu yang kita kenal dalam Alkitab dengan kata tubuh kebangkitan. Maka di dalam 1 Korintus 15 dijelaskan itu. Ada tahapan di dalam keselamatan. Gitu. Tuhan kerjakan itu. Keselamatan itu secara bertahap. Nah, makanya tadi saya katakan bahasa yang paling umum orang bilang berproses. Sejalan dengan iman kita juga harus berproses. Dari 1 tahun ke tahun berikutnya kesetiaan kita nambah enggak? Ketekunan kita bertambah enggak? Atau makin loyo, makin malas. Nah gitu. Tuhan ukur semua itu, saudara. Nah sekarang dalam visi yang besar ini ketika Tuhan beri kepada Yosua, kamu akan miliki semua tanah Kanaan ini. Tapi perangi satu-satu ya, beres. 1 kota udah kita rebut, aman. Kota kedua kita rebut, aman. Yang ketiga depan mata, bisa pasti. Visi kalau besar bikin orang semangat kan saudara. Tapi kadang-kadang kewaspadaan yang lemah. Nah, musuhnya visi itu ilusi namanya. Tahu ilusi? Ngebayang-bayangin doang. Gitu. Ngimpi doang. Kalau visi itu impian. Kalau ilusi itu ngimpi, saudara. Beda impian sama ngimpi. Kalau impian itu sudah ada wujudnya.
Walau kita belum ke sana, tapi wujudnya sudah ada. Jadi visi itu sebenarnya sudah ada, sudah tersedia. Cuman kita yang menuju ke sana. Makanya disebut Taman Impian Jaya Ancol. Ada tempatnya, saudara yang mesti ke sana. Bukan Taman Ngimpi Jaya Ancol. Kalau ngimpi kan saudara tinggal tidur. Wah, saya naik jet coaster, itu namanya ngimpi. Kalau mau naik jet coaster, pergilah ke Taman Impian. Udah ada barangnya. Itu loh arti antara visi dengan ilusi. Visi itu impian. Memang kita belum dapat, tapi sudah ada sebenarnya. Hanya kita yang perlu datang untuk mengambilnya. Di dalam visi Allah, Yosua itu sudah memiliki tanah Kanaan itu. Tapi Allah mau Yosua ambil satu persatu dengan cara kalahkan dulu ini suku-suku ini. Supaya nggak langsung merasa, oh udah tugas saya udah selesai. Setelah itu berarti saya akan nyantai. Duh, ikut Tuhan kalau nyantai saudara, bukan ikut Tuhan lagi. Kalau sudah nyantai namanya ikut daging. Kan saudara maunya nyantai. Nyantai itu berarti ikut kemauan daging. Kalau ikut Tuhan, ya saudara tetap harus melakukan kehendak Tuhan. Nah itu intinya. Nah ada sekarang musuh visi yang namanya ilusi ini. Didatangkan dari musuh-musuh Yosua sendiri. Ilusinya apa? Ilusinya ada, oh sudah ada orang yang takluk sama saya. Udah ada orang yang takut, yang jiper sama saya, yang ngeper sama saya. Saya udah gak perlu lagi berarti capek-capek. Kalau perlu semua suku-suku Israel, suku-suku Kanaan berbuat seperti itu. Udah nyerah aja lah. 2 kota yang hebat aja udah kita kalahin kok. Cuma nunggu waktu aja. Nah gitu, udah mulai kan saudara. Memang kadang visi itu asik kalau sudah 1-2 kali terpenuhi. Kadang jadi jumawa orang. Ya. Tapi hati-hati, dunia ini kadang lebih cerdik. Makanya Yesus berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Jangan cuman cerdik seperti ular. Karena ular itu sudah merupakan tipologi untuk dunia kejahatan. Kecuali dunia medis masih pakai ular, saudara. Gitu ya. Tapi bukan kejahatan kan itu. Itu kan menunjukkan simbol saja. Tapi ular selalu berhubungan dengan dunia kejahatan. Dan mereka cerdik. Kalah cerdik kita ini. Mereka tahu bahwa Tuhannya orang Kristen itu hebat. Mereka tahu bahwa kalau Tuhan bersama dengan orang-orang beriman, saya nggak ada lawan, kata orang Ambon. Nggak ada lawan, tahu mereka. Jadi cara mereka adalah membuat ilusi seolah-olah mereka kalah. Tapi mereka sedang mencari keuntungan dan kelemahan. Nah inilah yang terjadi ketika Yosua akhirnya baru tahu kedok mereka. Yosua pun serba salah. Mau ditumpas ada perjanjian. Bisakah Yosua berkata bahwa udah tumpas saja? Bisa. Tapi justru Allah akan memandang Yosua dan Israel bersalah. Mengapa? Sebab perjanjian itu punya kekuatan hukum. Saudara, apa yang sudah disepakati tidak boleh diingkari kalau syarat-syaratnya tidak dilanggar. Ini kan hanya masalah ketahuan kedoknya. Tapi syarat-syaratnya tidak dilanggar kok. Mereka tetap menghormati syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Jadikan kami hamba-hambamu. Kan begitu. Oke, kami tetap akan berlaku seperti hambamu, sebagai hambamu. Kan itu tadi ya. Jadi sebagai hamba mereka akan penuhi kewajiban mereka untuk bekerja pada Yosua.
Oh betul, nanti Yosua pekerjakan mereka, saudara. Yosua akan pekerjakan mereka itu sebagai tukang batu, sebagai semuanya. Coba kalau saudara baca dulu di pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Pasal mana itu ya? Pasal 9. Iya, pasal 9 ayat yang ke 21. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu, tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Nah, selama mereka hormati hak dan kewajiban mereka, mereka wajib untuk menjalankan tugas sebagaimana yang mereka minta. Sebagai syarat adalah kami ini hamba-hamba, maka mereka melakukan ini. Tapi lebih baik itu mereka buat, mereka hidup, daripada mereka tidak berbuat apa-apa melawan Yosua dan Israel. Itu sama dengan kemusnahan, sama dengan kematian. Banyak hal kita pelajari di sini, saudara. Walaupun tampaknya Yosua tetap menang, ya, Yosua tetap menguasai orang-orang Gibeon. Tapi keberadaan Gibeon menjadi bagian di dalam aktivitas Israel itu akan mendatangkan kesusahan. Bahkan saudara tahu sampai berapa lama orang-orang Gibeon ini menjadi duri bagi orang Israel? Sampai zaman Raja Saul. Lama gak itu? Lama. Kalau Raja Saul kita tarikhkan itu tahun 1100 sebelum Masehi. Yosua kita tarikhkan itu 1400 sebelum Masehi. Berarti 300 tahun. Orang Gibeon ini menjadi duri dalam dagingnya orang-orang Israel. Gak boleh dibunuh. Tapi gak bisa dibatalkan perjanjian. Kenapa? Karena mereka lakukan syarat mereka. Yaitu jadi tukang belah kayu, tukang timba. Mereka lakukan. Tapi mereka pelan-pelan menghasut orang-orang penting. Bahkan pernah mereka menghasut satu nabi untuk melenyapkan keturunan Saul. Itu di zaman Saul. Jadi si malakama kan, saudara. Kesalahan siapa? Kesalahan Yosua. Kesalahan orang Israel. Karena tidak meminta keputusan Tuhan. Kan itu tadi kita baca di pasal 9 tadi, ayat yang ke-14. Tidak minta keputusan Tuhan. Kalau Tuhan kasih satu visi kepada kita, apa visi kita sih? Mungkin saudara bingung, apa ya visinya? Kalau saudara bingung, saya kasih satu visi yang sifatnya umum, saudara. Perangi kedagingan saudara seumur hidup saudara, itu visinya. Perangi kedagingan saudara, perangi keakuan saudara, perangi kemalasan saudara, perangi apalagi kebodohan kita, perangi semua kesombongan kita, perangi itu. Itu visi. Jadi visi gak harus kemudian, oh saya pengen dapatnya gedung bertingkat, saya pengen tinggal nanti di gedung pencangkar langit. Itu bukan visi, itu kepengenan yang gede. Beda ya saudara. Gitu. Sama seperti itu, saya punya visi pengen masuk Taman Impian Jaya Ancol, tapi nunggu di pintu gerbang. Loh buat apa? Nunggu kalau ada yang mau ngebayarin. Kan gak nyampe-nyampe namanya saudara. Gitu. Berdiri aja di pintu itu. Ya kalau ada yang ngebayarin. Kalau nggak sampai tutup pintu gerbang kan saudara di situ aja. Tetap namanya Taman Impian, tapi saudara yang ngimpi. Itu yang saya mau tekankan. Jadi visi itu nggak perlu jauh-jauh banget. Visi dalam kekristenan itu, di dalam kejemaatan cuma satu. Perangi yang namanya kemalasan, perangi yang namanya udah rasa nyaman, saya udah diberkati. Dikit diberkati langsung kita jadi lalai. Dikit kita udah mulai dipakai gitu. Dikit kita mulai laris, mulai lalai.
Hati-hati ya saudara. Ilusi yang ditimbulkan ini bukan lagi cuma dari orang luar, tapi dari setan kadang-kadang ilusinya. Kamu kan udah diberkati, udahlah gak usah rajin-rajin banget. Itu ilusi itu namanya. Bukan lusi ya, ilusi. Nanti saudara ngapilinya lusi, yang disalahin lusi. Lusi gitu. Setan bilang, kamu kan udah pakar lah. Kalau soal nyanyi udah gak perlu latihan, udah tinggal pemain musik satu touch teng langsung lagunya dapat misalkan gitu. Kalau saudara gak latihan, itu ilusi. Kamu udah jago khotbah, gak usah belajar lah. Tinggal baca cap cip cup kembang kuncup dapat. Saudara pikir saya nggak digoda dengan banyak ilusi? Sering. Kadang kalau khotbah itu mau mendadak, sudahlah, lihat aja HP. Khotbah saya banyak di HP ini, saudara. Ini kalau ada orang mau minta, nggak akan saya jual ini dengan harga saya beli. Gitu. Saya beli misalkan berapa? 5 juta, nggak akan saya jual lagi. Walau orang tawarin, Pak mau nggak saya beli 50 juta? Nggak. Karena apa? Banyak catatan khotbah saya nih di sini. Nyawa saya di sini nih, saudara. Bukan karena soal banyak foto-foto atau segala macam. Banyak data ini. HP yang lama saya rusak pun tetap saya simpan, saudara. Selama itu masih bisa saya ambil semua yang saya simpan. Kenapa? Karena saya tahu itu mahal betul. Tapi kadang-kadang ilusinya adalah kalau seandainya ada pelayanan yang kita anggap mendadak, udah nggak pakai berdoa, tinggal. Godaannya kan begitu. Betul tidak? Jangan saudara pikir saya juga tidak diganggu dengan ilusi, sering diganggu. Tapi tujuan kita untuk berkenan kepada Tuhan itu adalah mengasah visi kita. Apa sih yang Tuhan mau? Gitu. Yang Tuhan mau adalah kita siapkan hidup kita. Kita waspada, itu aja. Jangan kemudian, sudahlah, saya sudah aman, udah tenang, nggak ada masalah. Udahlah kalau begitu berdoa kita kurangi aja. Buat apa? Memang kita berdoa kalau ada masalah. Baru setelah masalah ada baru kita berdoa. Ini kadang-kadang salahnya orang Kristen adalah menjadikan doa itu adalah pelarian. Kalau ada masalah baru berdoa. Maka kalau nggak ada masalah, nggak berdoa. Sebenarnya engkau sedang cari masalah. Paham saudara? Itulah ilusi yang saya mau tekankan. Maka di dalam perjanjian baru, tadi saya sudah singgungkan saudara, di dalam Matius pasal yang ke-10, ada lagi satu ayat bilang begini. Saya berikan saudara padanannya di dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-16. Matius 10 ayat 16 ditulis, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu namanya apa? Visi. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena orang-orang inilah serigala-serigalanya tadi. Ada yang bermuka manis tapi hatinya pahit. Ada yang mulutnya manis tapi otaknya jahat. Jadi yang Tuhan bilang, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala, itu maksudnya orang, bukan serigala betulan. Kalau serigala betulan kan saudara takut. Betul? Ada yang berani di sini lawan serigala? Lawan Sri yang galak? Gitu ya. Jadi Sri galak. Kenapa nama Sri harus galak gitu ya? Melawan serigala. Kalau lawan serigala betulan kita takut. Tapi yang disebut serigala ini baru Yesus jelaskan, waspada terhadap semua orang. Karena orang itu ada yang berhati domba, ada yang berhati serigala.
Berhati domba itu berarti apa? Dia orangnya penuh penyerahan diri, orangnya nurut. Nah itu kan wataknya domba. Tapi kalau serigala mau-maunya sendiri, merasa kita lebih hebat. Kenapa? Karena kita buas, giginya tajam, gak takut segala musuh. Itu baru yang namanya ilusi, saudara. Kalau ada orang yang berhati serigala tapi pakai baju domba. Nah kita yang domba-domba ngelihatnya domba tapi hatinya serigala. Inilah si ilusi. Hadir dalam bentuk apa? Badannya datang di kebaktian. Tapi mulutnya, waduh saudara, segala macam dari mulai taman safari keluar, Ragunan keluar, ya. Sampai akhirnya pun yang kotor-kotor semua, bahkan kalau perlu neraka dihadirkan. Ilusi. Kita udah terburu terima dengan keadaan itu. Nah lebih parah lagi kalau kita yang mengikat perjanjian, kita akhirnya menjadi ilusinya sendiri. Begitu dipengaruhi, persis seperti ketika ular mempengaruhi Hawa. Kata Tuhan apa? Tuhan bilang jangan dimakan, nanti mati. Salah dengar kau, bukan mati. Gitu. Itu kan pintarnya ilusi kan. Gitu. Salah dengar kau Hawa, gitu ya. Bukan Hawa yang di sini. Itu maksud Tuhan itu, kalau kau makan buah itu, nanti kau bisa seperti Allah. Nah Allah kan gak mau disaingi, maka dia bilang mati. Si Hawa mikir, oh iya juga ya. Diiyain ilusinya. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan, jangan dikuasai sama ilusi. Apa tadi ilusinya? Itu tadi saya bilang, udahlah. Kamu kan yang paling setia di sini. Udah nggak usah harus rajin-rajin banget. 1 bulan juga belum tentu kok nanti mempengaruhi. Paling cuma nanti di WA sama Pak Gem atau Bu Gem misalkan begitu. Lalu saudara ada mungkin yang bilang, aduh saya nggak pernah di WA Bu Gem, saya nggak mau datang kebaktian deh. Siapa tahu Bu Gem WA. Nunggu banget WA saudara nggak kebaktian. Itu bukan ilusi lagi, itu nekat namanya saudara. Ya. Maka hati-hati saudara ya. Kadang yang kita rasa itu hanya sekedar mencari perhatian tapi itu merusak. Tadinya kita pikir cuma mau cari perhatian tapi itu merusak. Ngerusaknya di mana? Begitu nggak dapat perhatian, saudara akan betul-betul membuat jarak nanti. Udah kalau gitu saya nggak usah lagi. Saya memang nggak dicari. Saya memang udah nggak dipentingin. Ilusi itu bukan hanya sekedar membuat saudara tertipu, tapi lama-lama membuat saudara hilang dari visi. Nah makanya Yosua alami ini kan saudara. Hilang dia dari visinya untuk menghancurkan Gibeon dan 6 kota yang lain. Nanti memang kita akan lihat saudara di pasal 10 Yosua akan bertempur dengan kota-kota di wilayah timur yang berdekatan dengan Gibeon. Tapi Gibeon ini gak akan bisa ditumpas sampai 3 abad kemudian. Sampai di zaman Saul. Gak boleh ditumpas. Kenapa? Sudah ada perjanjian. Kalau gak hati-hati ilusi ini jadi duri dalam daging. Dan itu akan membuat kerohanian saudara jadi berat untuk saudara lakukan. Mau bertumbuh tapi saudara sudah mulai punya perasaan gak terima. Lalu bilang saya gak mau ke gereja kalau masih ada muka dia. Misalkan gitu. So, kenapa memang kalau ada muka dia? Iya kalau ada mukanya itu saya gak mau ke gereja. Hati-hati saudara. Entar Tuhan balas saudara. Mau masuk surga? Saya gak mau dia masuk surga kalau mukanya masih ada. Kan repot kita. Ini begitu Tuhan lihat, ya mau muka bagaimana lagi? Ini di muka ilusi nih. Gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini bahaya yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar menghancurkan iman kita.
Jadi harus diperangi. Maka supaya memang terjadi apa yang Tuhan ingin, kita itu waspada dengan bahaya-bahaya ilusi ini. Tuhan bilang apa tadi di Matius 10 ayat 16? Tuluslah seperti, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi boleh kita cerdik, boleh kita pelajari kecerdikan dari orang-orang ini. Tetapi harus dibungkus dengan ketulusan. Tuhan, saya lakukan ini supaya dia kapok, supaya sang uli ilusi ini kapok, supaya kedagingan saudara bisa saudara hukum. Gitu. Maka lakukanlah saudara apa yang memang wajib untuk dilakukan sebagai, kalau saya selalu menyebut, kalau saudara perhatikan, saya suka menggunakan istilah syariat, ketentuan-ketentuan. Saudara tahu salah satu syariat yang diajarkan oleh orang-orang Pantekosta dulu untuk menangkal ilusi-ilusi ini? Caranya adalah banyaklah berdoa katanya. Karena ketika orang berdoa, dia tidak akan mungkin bikin dosa. Tapi ketika dia melayani, dia bisa bikin dosa. Di mimbar ini, saudara melayani, saudara bisa sambil bikin dosa. Apa dosanya? Misalkan keangkuhan, gitu. Pengen jadi pusat perhatian, misalkan. Oh, itu bisa. Main musik, capernya minta ampun, saudara. Maka pemain musik hati-hati. Jangan caper, gitu. Jangan main tuh nggak keruan, mau dilihat, hebat loh mainnya. Hebat itu. Sampai akhirnya saking hebatnya itu tangan udah nggak ditouchnya lagi, saudara. Nggak tahu mau dibilang apa itu. Ya, udah di atas sudah. Saking hebatnya. Rasanya kayak udah nggak napak bumi lagi nih WL sama singers ini nyanyi. Hati-hati loh itu. Waktu melayani saudara masih bisa melakukan dosa. Tapi waktu berdoa nggak bisa kita melakukan dosa. Sebab begitu kita mulai berpikir dosa, putus doa itu. Tapi di mimbar kita bikin apa saja, nggak putus itu. Irama nggak akan berhenti, saudara. Ibadah juga nggak akan putus. Tetap bisa jalan. Hanya Tuhan gak berkenan. Tapi di dalam doa, begitu pikiranmu kemana-mana, doamu berhenti itu. Walaupun tubuhmu sedang berlutut. Itu saudara mesti tahu itu. Orang-orang kita Pantekosta dulu bilang begitu dari awal. Mau mengatasi dosa, berdoa. Saya sedang diganggu roh jahat, berdoa. Kalau sekarang kan banyak orang itu jadi cengeng. Dikit-dikit panggil pendeta. Gitu. Sakit pilek panggil pendeta, gitu. Sakit panu panggil pendeta. Sakit apanya panggil pendeta. Pendeta tuh daftarnya panjang, saudara. Ngedoain orang yang sakit, dari satu ini sakit ke rumah ini sakit semua. Padahal Alkitab bilang, kalau engkau orang percaya, engkau bahkan bisa mengusir setan-setan. Bisa. Cuman sekarang pendeta di gereja jadi laku. Lakunya begitu. Pada manja semua nih, gitu. Bukannya nggak boleh saudaranya. Tapi kalau saudara ingin praktekkan imanmu sambil saudara tahu sampai di mana sih sebenarnya pengiringan saya kepada Tuhan dan kepercayaan kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan, sekali waktu saudara coba ada masalah, berdoa dulu. Itu namanya tindakan, saudara. Ada sakit penyakit, saudara berdoa dulu. Nanti kalau saudara perlu dibantu, baru saudara datang kepada orang lain. Tapi bukan kalau kita ajarkan itu, kalau engkau perlu datangilah Tuhan, caranya bagaimana, masuklah pintu, masuklah kamar, kemudian kuncilah pintu. Kan begitu tuh. Itu tahu mengajarkan apa? Keintiman dulu. Solusi untuk mengalahkan ilusi-ilusi itu adalah bangun visi saudara. Dengan cara apa? Dekati Tuhan. Kan tadi saya katakan visi itu cuman gampang saudara mau daftarkan. Tetap setia, konsisten, apalagi tekun.
Sekali melakukan tetap melakukan. Dari awal saya berkata iya sampai akhir saya berkata iya. Cuma begitu. Sekali saya bilang saya ikut Tuhan sampai akhir saya ikut Tuhan. Itu visi loh saudara. Enggak susah kan mendaftarkan visi? Maka ilusi itu berarti kebalikannya. Saudara ingin tekun tapi tadi ada sudah, nggak usah tekun-tekun banget lah. Paling juga sekali engkau malas-malas juga nggak akan langsung neraka langsung. Gitu. Persis kayak ular itu menggoda Hawa tadi kan. Gitu. Salah kau Hawa, bukan berarti kau mati. Gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, taulah kita sekarang bahwa yang paling berat di dalam mempertahankan iman kita itu adalah ilusi-ilusi yang dibangun bukan oleh orang lain, bukan oleh setan, tapi oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita bisa menciptakan dua hal ini sekaligus. Saya tanya komputer yang pinter, gitu ceritanya. Karena ada komputer pinter. Saya tanya begitu. Kalau Anda menjadi seorang digital analis, gitu. Siapakah dirimu menurut engkau sendiri? Gitu. Pernah nggak tanya gitu? Siapakah dirimu menurut engkau sendiri? Tuh dia jawab tuh. Dan dia jawab itu memang sesuai dengan apa adanya, berdasarkan data yang dia punya. Saya mikir, kalau begitu, seandainya pertanyaan ini kita pindahkan ke saya. Menurut kita, menurut kamu sendiri, hai Haniel, siapakah dirimu? Bisa gak saya jawab? Kadang ada yang saya sembunyikan. Tuhan, saya ini seorang pengkhotbah, saya seorang gembala, yang bagus-bagus semua. Yang buruk-buruk gak mau. Gitu, kenapa? Karena kita gak ingin orang tahu yang jeleknya kita. Pernah kayak saudara tanya? Misalkan, saudara namanya Aloy misalkan gitu. Kan gak ada namanya Aloy di sini ya. Ya itu bakmi saudara, makanya saya pakai namanya. Lalu saudara bilang, hai Aloy, menurutmu siapakah aku ini? Kira-kira si Aloy jawab apa? Saya ini adalah mie yang panjang, bisa sekali-sekali keriting, bisa sekali-sekali lurus, gitu ya. Bisa sekali-sekali tebal, bisa sekali-sekali tipis. Pernah nggak saudara buat begitu? Lalu kemudian saudara jawab dengan jujur, lalu saudara temukan, ternyata saya ini orangnya gampang terpengaruh, saya ini orangnya gampang dengar omongan orang. Nah, saudara masih pelihara itu ilusi-ilusi namanya. Ngerti maksudnya, saudara? Tanya kepada dirimu. Saudara ingatkan, pada waktu saya berkhotbah minggu lalu tentang efikasi, kita ini punya kemampuan sebenarnya untuk berbuat sesuatu. Satu kali kami berdua dengan Bugem kita nonton Netflix di TV. Nonton film apa begitu. Lalu kemudian dari satu usaha untuk usaha pembunuhan, satu perempuan ini nyebur ke laut loh saudara. Berenang sekuat tenaga, padahal perempuan ini gak bisa berenang. Ini bukan di kolam renang, di laut. Bukan di tepi pantai kayak di Ancol, bukan, di tengah laut nih, di satu kapal. Berenang, setelah sekian menit kemudian nyampe juga saudara dalam cerita itu. Baru kemudian Bugem bilang, iya sebenarnya orang itu senekat apapun itu tetap punya kemampuan untuk berenang sampai ke pantai. Itu namanya efikasi. Kok lagi kepepet saudara. Nah cuman kita ini pinter kepepet itu, kalau udah gak ada jalan keluar baru berdoa. Berdoa itu dijadikan sebagai alat untuk menutup kepepet tadi. Nggak ada duit, kepepet, berdoa. Kenapa? Nggak ada yang ngutangin saya Pak, gitu. Jadi saya berdoa. Kesian banget. Jadi artinya Tuhanlah orang terakhir yang saudara suruh untuk ngutangin kita. Kenapa nggak ada orang tolong saya? Kenapa nggak dari awal? Bukankah Yosua ini kekalahannya? Karena tidak bertanya Tuhan persis setelah orang-orang Gibeon ini datang.
Coba kalau tanya Tuhan. Persis seperti yang Yosua lakukan pada waktu mau menyerang Yeriko. Tuhan, kami bikin apa? Oh, Tuhan bilang, nyanyi, muter. Nyanyi mereka. Coba kalau seandainya Tuhan tidak ditanyai. Mereka bingung mau bikin apa dengan kota Yeriko. Orang kota Yeriko itu Alkitab bilang tertutup dengan rapat. Mau bagaimana? Tuhan bilang, kelilingi aja. Memang orang punya visi ini kadang kalau dipraktekkan mirip kayak orang gila loh saudara. Kenapa coba? Itu kota lagi tertutup, orang Israel keliling. Diem lagi kelilingnya. Kan orang lain lihat, ya lagi stres nih. Ya, ini kawan kita lagi stres. Enggak cuma sehari, besok begitu lagi keliling. Waduh, udah makin gak bisa sembuh lah ini. Hari ketiga begitu. Karena visi. Lalu karena visi juga, saya pernah diketawain sama orang, saudara. Ketika saya mau mendoakan satu tempat, saya tumpang tangani gitu, tempat ini. Lalu kemudian orang tuh bilang, ngapain kau tumpang tangan? Ya saya pengen supaya tempat itu jadi punya saya. Gitu. Ketawa, ya ampun, mimpi loh, mimpi itu loh visi. Itu saya bilang, gimana sih? Gitu. Masalah dikasih atau enggak urusan Tuhan. Yang penting saya tumpang tangan. Saya bilang, mobilmu aja kalau mau ku tumpang tangan. Ayo, kalau sampai pindah ke tempatku gimana? Nangis juga kan kau? Aku bilang gitu. Oh jangan tumpang tangan mobil saya. Gitu. Karena mobilnya Mercy, saudara. Kalau saya tumpang tangani itu, ya Tuhan, Mercy ini nanti pindah sendiri, gitu ya, ke Kelosufan, misalkan begitu. Hal mau terjadi apa enggak itu kan urusan Tuhan. Tapi itulah kekuatan dari visi, saudara. Dan Yosua alami kemenangan ketika Tuhan katakan buat ini, dia buat. Ke Ai juga. Tuhan katakan ini, bagi dua pasukan. Satu mancing, satu kemudian bersembunyi di belakang kota. Begitu nanti orang-orang Ai terpancing keluar, kamu bakar. Aman. Pertanyaannya kenapa yang ketiga Tuhan Yosua gak lakukan hal yang sama? Kenapa Yosua gak bilang, Tuhan ini ada orang-orang ini datang dengan pakaian-pakaian yang lusuh. Apa yang harus saya lakukan? Kalau hari itu Yosua tanya mungkin jadi lain ceritanya. Tapi karena Yosua tidak tanya, Tuhan masih bela kan orang Israel? Masih bela enggak? Masih. Artinya orang Gibeon memang tidak melukai apapun orang Israel. Orang Israel ruginya tidak bisa menguasai orang Gibeon dan selama 3 abad jadi duri dalam daging. Maka kalau saudara tidak perangi ilusi-ilusi, perjalanan iman saudara akan menjadi semakin berat. Karena duri dalam daging itu akan selalu memperberat langkah saudara mengiring Tuhan. Jadi mulai sekarang perangi. Kalau perlu pakai gaya orang Pantai Costa. Apa itu? Aduh Tuhan, kenapa pikiran saya itu selalu saja ngajak pikiran kotor? Berdoa. Tuhan, saya itu orangnya gampang sekali. Mulut ini suka itu? Latah. Banyak berdoa, saya bilang. Sebab kalau saya tumpang tangani mulutmu juga belum tentu sembuh. Berdoa, banyak menyembah Tuhan. Coba kalau orang latah itu menyembah Tuhan kan enak, saudara. Begitu sebelahnya bilang haleluya, 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 kan gitu kan pasti. Lama-lama jadi sembuh itu orang itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gitu. Jadi kalau ngobatin orang latah gampang, ajak berdoa. Mau di sini? Kayak berat bangetnya nyari siapa yang latah di tetangga saya ini. Saudara aja gak berdoa, gimana mau ngajak orang latah berdoa. Tapi percayalah orang latah itu sembuhnya kalau diajak berdoa. Gitu. Tapi kalau diajak ngomongin orang, waduh makin sakit dia itu. Waduh orang itu keterlaluan itu. Waduh bangsat segala macam itu. Keluar lagi dia enggak saudara. Makanya kalau saudara ingin latah pun latahlah dalam hal rohani. Supaya jangan jadi duri dalam daging. Haleluya. Mau saudara? Kalau ada musuhmu sedang menyerang pikiranmu,
Siapa sih musuh kita di dalam pikiran kita? Ya kita sendiri. Terlalu banyak mikir yang enggak. Gitu. Wah, saya ingin setia supaya nanti saya kalau tahun depan saya setia. Siapa tahu saya punya lapak 10 gitu. Ya dari minggu ke minggu aja saudara masih dibesukin melulu dia baru datang. Ya gimana kita mau mendapatkan itu? Jadi belajarlah Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita buat untuk Tuhan itu tidak ada ruginya. Tapi kalau belum terima banyak, itu memang tandanya Allah sedang menguji kesiapan kita menerima berkat secara bertahap. Gitu loh. Jadi kalau orang lain terima lebih banyak, mungkin tahapan dia udah lebih panjang. Kita baru mulai, dia mungkin sudah 5-6 anak tangga. Ya kita gak usah kemudian ciptakan ilusi lain. Itu. Kita cukup membangun visi. Saya ingin hidup saya juga sama diberkatinya seperti orang lain. Oh mungkin tahapan dia udah lebih banyak. Saya baru mulai. Saya berjuang untuk melakukannya lebih banyak. Maka Tuhan pasti akan melakukan hal yang sama untuk kita. Untuk saudara dan saya. Haleluya. Cukup ya visi dan ilusi ini. Jadi hindarilah ilusi-ilusi ini. Maka judul saya pakai hari ini. Hindari ilusi. Kemudian bangunlah visi. Ini merupakan judul yang paling susah yang saya rangkai saudara. Sampai bugem ketawa. Susah amat kamu bikin judul. Iya. Gak segampang saya bikin bahan khotbah. Mikirin judul 3 hari gak selesai saudara. Itu tandanya kalau saya mikirin sesuatu untuk firman Tuhan, saya pikirin benar. Karena kan saya sedang memberi makan domba-domba. Saya tidak ingin saudara makan itu dari firman Tuhan tuh asal-asal. Makanya mimbar ini gak boleh orang yang asal yang khotbah. Saya kan termasuk pelit ya, kasih mimbar ke orang. Begitu asal turun gitu. Kenapa? Nanti domba-dombaku mencret semua gimana saudara. Dikasih yang benar aja kadang-kadang masih mencret, gimana kasih yang gak benar. Saudara cinta Tuhan, bangun visi saudara ya. Saudara rasa-rasa Tuhan saya ini lemah. Kalau engkau lemah nyanyilah banyak-banyak, berdoalah banyak-banyak. Tuhan saya ini gampang dipengaruhi orang, baca Alkitab sering-sering. Kan kita udah mulai latihan tiap hari ibadah minggu baca Alkitab. Ada yang sudah hafal? Berdiri hafal? Ayo, Yakobus 1 ayat 22, ada yang udah hafal? Nah, belum. Udah 3 minggu loh saudara ya. Udah 3 minggu. Jangan sampai Natal belum hafal juga. Ya, nanti saudara pulang gak bawa kado. Tahu-tahu ada anak sekolah minggu yang berdiri hafal. Yah malu si omak. Oh cucunya bisa hafal, omaknya belum. Lalu omak bilang, ya cu, omak udah lemot gitu. Bukan itu, memang gak hafal aja. Hafal saudaranya. Kalau saudara tahu bahwa aduh Tuhan saya susah menghafal, baca berulang-ulang. Kalau saudara baca 21 hari berulang-ulang, percayalah lama-lama saudara nempel sendiri itu ayat. Asal tiap hari ya, tiap hari saudara baca, nempel semuanya. Tuhan berkati kita saudara ya, bangun visi. Supaya hidup saudara tenang, aman, dan saudara menjalani hidup itu penuh dengan kesaksian. Tapi kalau saudara tetap biarkan ilusi, itu akan menjadi duri dalam daging. Percayalah makin lama makin berat. Karena saudariku Tuhan itu perang sendiri dengan pikiranmu. Perang sendiri dengan hatimu. Lama-lama saudara gak nyampe kepada Tuhan. Orang lain sudah nyampe duluan. Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku
dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ambil waktu 1-2 menit. Saya beri waktu kepada saudara untuk mulai mengingat, merenungkan. Adakah ilusi-ilusi selama ini di dalam pikiran dan hati saudara yang mulai bersuara untuk menjauhkan engkau dari Tuhan? Ilusi datang karena engkau mungkin sudah merasa diberkati, sehingga engkau merasa boleh untuk tidak terlalu setia. Ilusi yang bersuara bahwa engkau sedang tidak punya masalah, jadi boleh untuk tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Lama-lama kalau saudara tidak waspadai, suara ilusi dalam pikiran ini akan membuat saudara tetap jauh dengan Tuhan, punya jarak dengan Tuhan, dan engkau menjadi sulit untuk kembali karena saudara sudah terhilang. Perangi semua di dalam pikiran. Katakan kepada dirimu sendiri, saya memang punya kelemahan, tapi saya kuat untuk setia. Saya memang punya kelemahan, tapi saya kuat untuk berdoa. Saya punya kelemahan, saya punya sakit penyakit, tapi saya kuat untuk berteriak atas nama Tuhan, di dalam nama Tuhan. Supaya semua ilusi saudara hilang. Tuhan itu dekat dengan mulutmu. Sama seperti Yesus berkata, firman-Mu itu dekat juga dengan mulutmu. Penuhilah pikiran dan hati saudara dengan firman, supaya tidak ada tempat bagi ilusi dalam pikiran kita untuk menjadikan duri bagi rohani kita. Diberkati pun tetap setia, dipakai Tuhan pun tetap setia. Itu tandanya saudara tetap bangun visi, singkirkan semua ilusi.
Saudara sudah menjadi orang penting pun tetap beribadah. Kalau Tuhan berkati saudara menjadi orang yang sangat dimuliakan, sangat dihormati, tetap rendah hati. Itu namanya bangun visi, saudara. Maka apa yang Tuhan sediakan buat kita, sorga, kerajaannya layak untuk kita dapatkan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, tolong kami umat-Mu supaya kami dapat mengidentifikasi, dapat mengenali bahwa sedang ada gangguan di dalam pikiran kami yang membuat kami berhenti untuk setia mungkin. Tuhan, tolong supaya kami mengenali kalau ada mungkin suara-suara di dalam pikiran atau batin kami yang menginginkan kami mengurangi kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami tidak ingin mengurangi, justru kami ingin menambah-nambahkan dalam hidup kami. Dari usaha kasih kami, dari pekerjaan iman kami ingin menambah-nambahkannya. Sebab apa yang kami terima sekarang masih jauh dari kata sempurna. Dan hanya satu yang Tuhan tunggu, ketekunan kesetiaan kami untuk dilayakkan menerima kesempurnaan ini. Kami ingin hilangkan semua gangguan-gangguan ilusi. Kalau kami diberkati pun, kami tahu itu bukan berarti rohani kami lebih tinggi dari yang lain. Kami diberkati hanya karena Tuhan memberikan kami upah. Kami diberkati karena Tuhan sedang memberikan kami kepercayaan. Kalau kami diberkati, maka kami tahu Tuhan sedang memberi kami tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab untuk menjadi teladan iman bagi orang lain. Maka Tuhan, tolonglah umat-Mu ini, supaya dalam hidup kami menambahkan kegiatan-kegiatan rohani, komitmen kami kepadamu lebih banyak dari apa yang sudah kami taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan tolong umat-Mu. Perjalanan kami tidak mudah, Tuhan. Yosua masih harus menghadapi banyak musuh. Mungkin dia bisa mengalahkan musuh-musuh yang lain, tapi dia tetap harus menerima fakta bahwa ada duri di dalam Israel sampai 3 abad setelah itu. Dia mungkin masih bisa menang, tapi dia tetap harus pelihara duri di dalam dagingnya karena kesalahan ini.
Kami tidak ingin pengiringan kepadamu terganggu oleh karena kesalahan kami, Tuhan. Kami ingin pengiringan kami kepadamu berjalan dengan aman, berjalan dengan bersih. Tuhan melayakkan kami terima berkat Tuhan dengan layak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati hari-hari mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkati seisi rumah mereka Tuhan. Dan siapa saja yang berjumpa dengan mereka, memberkati mereka, Tuhan berkati balik orang-orang ini. Kalaupun toh ada mereka yang mungkin bahkan mendoakan yang tidak baik kepada jemaat-Mu, biarlah mereka tetap berdoa melepaskan yang baik, melepaskan berkat. Supaya hidup kami aman dan tenang dan penuh sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan, sembuhkan rekan-rekan kami yang tidak hadir ini. Mungkin bepergian berhalangan, Tuhan sertai, Tuhan tunjukkan jalan keluar, Tuhan buka jalan. Kumpulkan kembali pada jam-jam ibadah supaya kami berbagi sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pengorbanan-pengorban umat-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan pengiringan mereka kepada Tuhan. Yang mereka bawa, yang mereka beri dari hidup mereka, waktu mereka, penyerahan hidup mereka. Bukan hal yang mudah, tapi mereka melakukannya karena mereka mencintai Engkau. Maka Tuhan kiranya karuniakan segala yang baik kepada umat-Mu ini. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tiba kami di rumah dengan sukacita dan sejahtera dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lagi sekali berkati pelayan-pelayan yang manggil bagian dalam ibadah ini. Apapun yang mereka buat, Tuhan berkati dan pakai lebih lanjut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita.